Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kembali lagi kita bertemu pada pertemuan ke-6. Di minggu ke-6 ini kita akan membicarakan persoalan yang lebih besar tentang paragraf sekarang, yaitu syarat paragraf yang efektif. Kalau minggu lalu kita bicara tentang kalimat efektif, sekarang kita bicara bagaimana paragraf yang efektif. Nah, saya berharap pada minggu lalu itu konsep tentang kalimat efektif sudah Anda kuasai dengan menggunakan rumus super hematnya sebakul itu sudah Anda kuasai. Tinggal kita membicarakan unsur makro, unsur yang besar dalam menulis sebuah karya ilmiah, yakni paragraf. Nah, di materi ini saya menyusun tentang unsur koherensi ya. Dalam menulis paragraf ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Saya mencoba menyebutkan satu persatu dulu unsur pendukung dalam menulis paragraf agar menjadi efektif. Yang pertama, adanya kontinuitas konsep dengan relasi yang relevan. Kemudian tidak adanya kontradiksi. Kemudian adanya perkembangan. Seterusnya perlu adanya identitas individual. Kemudian perlunya seleksi fakta yang akan ditampilkan. Nah, kita awali dari yang pertama, adanya kontinuitas konsep dan relasi yang relevan. Maksudnya begini, ketika kita menulis paragraf untuk mengembangkan menjadi sebuah wacana, kalimat-kalimat yang kita tulis itu harus sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi, apa yang kita tuliskan mesti ada hubungan dengan kenyataannya yang ditampilkan. Nah, di sini saya memberikan contoh. Kalimatnya begini. Besok John Ladiang akan berulang tahun yang ke-25. Pia Ayau, kekasih John Ladiang, mempersiapkan kejutan. Pia Ayau akan membeli cincin batu akik lumut Sungai Deras untuk John Ladiang. Pia Ayau tahu bahwa John Ladiang begitu menyukai cincin batu akik itu. Oleh sebab itu, ini di kalimat terakhir, Pia Ayau pergi ke. Di dalam kurung saya menuliskan toko cincin atau pasar atau toko bunga, tutup kurung, untuk membelinya. Di dalam tanda kurung itu Anda bisa menentukan kata yang paling tepat untuk mengisi kalimat tersebut. Jelas unsur yang benarnya adalah toko cincin, karena yang akan dicari itu adalah batu akik, cincin batu akik. Dengan demikian, apa yang kita tuliskan harus sesuai dengan kenyataannya. Apabila kita gunakan toko bunga, apa yang kita tuliskan itu tidak lagi sesuai dengan logika kenyataannya. Kita beli cincin, tapi datang ke toko bunga, kalimat ini menjadi sangat rancu dan tidak memiliki logika yang tepat. Itu yang pertama. Jadi mesti adanya kontinuitas konsep, artinya setiap kalimat itu harus memiliki hubungan dan memiliki kenyataan, hubungan dengan kenyataan yang logikanya dapat berterima. Kemudian paragraf dikatakan efektif apabila memiliki perkembangan. Maksudnya begini, jika dalam satu paragraf kita cenderung mengulang-ulang gagasan yang sama, maka paragraf itu tidak berkembang. Artinya, tidak ada perubahan gagasan yang kita sampaikan. Kita membicarakan tentang satu hal saja, tidak berubah-ubah. Contoh begini, dalam bahan ajar saya menjelaskan, contohnya, John Ladiang adalah seorang anak yatim. Ayahnya telah lama meninggal di kalimat 2. Ibunya adalah seorang janda di kalimat 3. Sebagai seorang wanita yang telah lama ditinggalkan oleh suaminya di kalimat 4,
ibunya hanya hidup berdua dengan John Ladiang. Jika kita analisis kalimat ini dari kalimat 1, 2, 3 hingga 4, pembicaraannya sama, yaitu John Ladiang anak yatim yang tidak memiliki ayah. Sampai kita membicarakan John Ladiang sebagai anak yatim saja, itu sudah cukup sebetulnya. Tidak perlu menjelaskan dia tidak memiliki ayah, ibunya sebagai seorang janda, itu sudah jelas karena dia anak yatim. Nah, maksudnya dengan menulis kalimat yang berulang-ulang berarti paragraf ini jelas tidak berkembang. Jadi hindari penulisan kalimat yang berulang-ulang dalam menulis paragraf. Kemudian syarat yang ketiga, paragraf dikatakan efektif apabila tidak ada kontradiksi atau pertentangan yang mengakibatkan antar kalimat ini tidak saling berhubungan. Nah, contoh di dalam bahan ajar saya menuliskan contoh John Ladiang adalah seorang anak yatim. Kalimat 1. Kalimat 2, sebagai seorang wanita yang telah lama ditinggalkan oleh suaminya, ibunya hanya hidup berdua dengan John Ladiang. Pembicaraan kita di kalimat 1 tadi adalah John Ladiang sebagai anak. Tetapi di kalimat 2 justru menyebutkan ibu dari John Ladiang. Artinya antar kalimat ini tidak saling mendukung. Jadi hindari kontradiksi atau menulis antar kalimat yang tidak saling berhubungan. Nah, berikutnya ketika kita menyusun paragraf, perhatikan perlu adanya identitas individual. Artinya ketika kita ingin mendeskripsikan sesuatu hal, ya, perlu kita menjelaskan apa ciri-ciri hal itu. Jadi identitas individual itu dimaksudkan ciri-ciri dari objek yang akan kita bicarakan. Umpamanya kalau kita bicara tentang kosmetik itu ciri-cirinya apa? Apa pembagiannya? Nah, itu dia. Kalau kita bicara tentang kamera itu apa bagiannya? Apa jenisnya? Itu individual, identitas dari satu objek. Nah, mestinya kita menuliskan sesuatu dari identitas itu nyata dan kebenarannya dapat berterima. Nah, berikut contoh yang saya susun di sini. Usai mandi pagi, John Ladiang bersiap-siap pergi kuliah. Buku-buku serta laptop sudah siap di tas ranselnya. Jadi buku, laptop, ransel itu kan milik mahasiswa. Secara deskripsi kita bisa membayangkan itu bagian dari mahasiswa. Lanjut, sebelum pergi kuliah, John Ladiang tak lupa mengenakan pakaian terbaik. Pakaian terbaik itu adalah identitas dari seorang mahasiswa semestinya. Lanjut kalimatnya, tak lupa pula rambutnya yang diberi minyak kemiri itu disisirnya ke arah belakang. Artinya minyak rambut itu bagian dari laki-laki. John Ladiang di situ dideskripsikan sebagai anak laki-laki, mahasiswa, berpakaian rapi, menggunakan tas, membawa laptop dan seterusnya. Ini yang saya maksud. Ketika menjelaskan sesuatu hal dalam paragraf, kita mesti menjelaskan apa bagian yang harus kita sebutkan. Jadi tidak hal yang bersifat umum. Nah, ketika menulis paragraf agar menjadi efektif, unsur kelima, perlu seleksi fakta. Jika tadi di poin keempat kita mesti menjelaskan unsur-unsurnya, maka perlu adanya seleksi fakta. Tidak mungkin semuanya harus kita jelaskan. Jadi unsur-unsur yang penting saja. Nah, misalnya kalau kita menyebutkan tadi John Ladiang membawa laptop, tidak kita sebutkan nama laptopnya apa. Dia menggunakan tas ransel, tidak perlu kita jelaskan nama tasnya apa. Kemudian dia pakaian terbaik, tidak perlu kita sebutkan jenis pakaiannya apa. Nah, ini yang saya maksud seleksi fakta. Jadi tidak perlu kita tampilkan di dalam menulis kalimat itu hal-hal yang bersifat pemborosan. Termasuklah di situ penggunaan diksi yang tidak penting, penggunaan kalimat yang tidak efektif karena diksi atau pilihan katanya berlebih-lebihan atau tidak berguna, kira-kira begitu. Baik, dengan demikian kita sudah memahami 5 dari
unsur atau syarat wajib dalam menyusun paragraf agar menjadi efektif. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Halo adik-adik mahasiswa, Anda sudah mendengarkan paparan materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Silakan mengimplementasikan ilmunya. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar materi hari ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk memeriahkan channel ini, Anda diharapkan untuk melakukan like dan subscribe. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Demikian saja, terima kasih banyak. Sampai jumpa.